Sosok Gubernur DKI Jakarta ke-7 Ali Sadikin berperan dalam pembangunan kota Jakarta. Sejumlah gebrakan dilakukan mulai dari peningkatan ekonomi dan sosial hingga pemberian status kawasan cagar budaya kepada kota tua. Memperingati Hari Sumpah Pemuda bukanlah sekedar merayakan peristiwa bersejarah, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk meresapkan kembali ikrar setia dan kebulatan tekad satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa Indonesia untuk mencapai satu masyarakat adil makmur, material maupun spiritual. Demikian dikemukakan oleh Wakil Front Pemuda Pusat. Tegas menjadi karakter yang melekat pada Ali Sadikin. Ia mampu memoles wajah Jakarta menjadi lebih baik. Sejumlah terobosan dilakukan tak hanya menata bidang sosial ekonomi warga. Ali Sadikin juga menetapkan kota tua sebagai kawasan cagar budaya. Tentu bukan menjadi tugas yang mudah saat itu. Sebelumnya selama 30 tahun lebih kota tua diterlantarkan. Sementara upaya revitalisasi tak pernah digaungkan, inilah yang memacu Ali Sadikin untuk membuat kota tua dilirik. Bang Ali mendobrak kekakuan sejarah bahwa bangunan kolonial tidak layak untuk dikenang. Kiprahnya merevitalisasi kota tua pun akhirnya dipilih. Taman Fathahillah, Pasar Ikan, dan Glodok ditetapkan pula sebagai zona konservasi. Semua itu demi lestarinya peradaban bangsa. Bahkan Bang Ali bertindak lebih berani lagi. Gedung-gedung yang ada di kota tua pun ikut direvitalisasi dengan membangun beragam fasilitas, terutama museum. Salah satu museum di kota tua yang diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin adalah Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Dahulu bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Disahkan itu kan pada tanggal 30 Maret tahun 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Nah, jadi banyak beberapa hal yang kita bisa lihat di museum ini ya, terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh Bapak Ali Sadikin di museum ini. Jadi memang ya, kalau kita mengetahui bahwa Jakarta ini dibangun adalah atas prakarsa dari Pak Ali Sadikin ya, kita tidak menutup mata tentang hal itu. Bahkan museum-museum yang ada di Jakarta juga atas prakarsa beliau. Jadi tentang Museum Sejarah Jakarta ini sebenarnya adalah juga atas prakarsa Bapak Ali Sadikin. Di Museum Fathahillah tersimpan pula kenangan yang bertautan dengan Ali Sadikin seperti lukisan mural yang ada di ruangan seluas kurang lebih 200 meter persegi dengan tinggi sekitar 6 meter. Mural ini juga tak kalah menyimpan banyak cerita dan jejak sejarah Ali Sadikin kala itu. Mural ini digambar di 3 sisi dinding dan melukiskan beragam tema yang berbeda-beda. Di lukisan ini tergambar berbagai hidangan seperti sate, kari, telur asin, ayam goreng, bahkan buah-buahan. Gambar ini menceritakan pesta rakyat. Terlihat pula gambar kerumunan orang pada bagian atas lukisan yang belum diwarnai. Ceritanya banyak ya, jadi memang Bapak Haryadi ini melukiskan ini tentang situasi Batavia tahun 1880 sampai dengan tahun 1920. Jadi di sini kita bisa lihat tentang sosialnya, nilai sosial ya, kemudian budaya, ekonomi ya, dan politik pada masa itu. Seperti itu. Tak hanya bersikap tegas, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga dikenal sebagai orang yang tak pernah ala kadarnya menerima tamu negara. Seperti Ratu Elizabeth II pada 1974. Orang nomor 1 di Inggris itu berkunjung ke Jakarta dan disambut dengan gegap gempita. Penyambutan Ratu Elizabeth II telah disiapkan selama 6 bulan.
Bang Ali menghadirkan kesenian Betawi seperti ondel-ondel hingga tanjidor, serta mengajak Ratu Elizabeth berkeliling ke destinasi utama yaitu Museum Sejarah Jakarta. Bersama dengan Ali Sadikin, Ratu Elizabeth II menyaksikan lukisan pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter Zoon karya Sujoyono. Ya, jadi kalau lukisan Bapak S. Sudiono itu ada di dalam ruangan museum, ya. Dulu memang Pak Sadikin juga meminta, ya, berkeinginan untuk Bapak S. Sudiono itu melukiskan sebuah kejadian ataupun sejarah, ya, tentang penyerangan Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Karena itu termasuk dalam catatan sejarah, sehingga ditunjuklah Bapak S. Sudiono untuk melukis. Jejak Ali Sadikin di Jakarta tak hanya tersimpan di kawasan Kota Tua saja. Nama Ali Sadikin juga dijadikan sebagai nama salah satu gedung yang ada di Taman Ismail Marzuki. Gedung Ali Sadikin atau Gedung Panjang ini terlihat menakjubkan usai rampungnya proses revitalisasi. Gedung megah ini berbentuk kapal pinisi, sedangkan bagian berundak di atasnya merupakan wujud sawah terasering. Gedung Ali Sadikin terdiri dari 14 lantai yang memiliki fungsi masing-masing. Di antara lantai-lantai tersebut, lantai 3 hingga 7 menjadi destinasi favorit kaula muda Jakarta. Ya, tempat itu adalah Perpustakaan Cikini Jakarta. Perpustakaan Cikini itu ada di Gedung Ali Sadikin di Komplek Taman Ismail Marzuki. Ini ada di lantai 3 sampai lantai 6. Perpustakaan baru berdiri itu tanggal 7 Juli 2022. Itu setelah revitalisasi dari tahun 2019. Nah, sampai saat ini sih perpustakaan jadi lebih vibe-nya lebih oke lah. Terus juga menarik banget buat anak-anak muda sih, buat kalangan muda sih. Sosok Ali Sadikin merupakan orang yang berjasa bagi kota Jakarta. Namanya terus dikenang dan menyimpan banyak cerita saat membangun kota ini. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.